Assalamualaikum, halo YouTube, kembali lagi dengan saya Muhammad Karir dari Fantuser. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas tentang teknologi. So, untuk kalian yang tertarik dengan channel ini dan konten-kontennya, jangan ragu untuk subscribe. Pada video kali ini kita akan mereview mobil yang sedang kita gunakan. Mobil ini adalah Chevrolet Captiva facelift pertama 2011. Sebenarnya Captiva pertama kali dirilis pada tahun 2007, namun sudah 3 kali mengalami facelift. Yang pertama 2011 yang sedang kita gunakan ini, yang kedua 2013, dan yang ketiga 2016. Bahkan ada kabar 2019 akan ada Captiva generasi baru. Walaupun membawa nama Chevrolet, sebenarnya mobil Chevrolet ini bukan Chevrolet Amerika, melainkan Chevrolet Asia atau yang kita kenal dengan nama Daewoo. Oke, sekarang kita mulai bahas lebih detail tentang mobil ini. Kita akan bahas mulai dari kunci mobilnya terlebih dahulu, dengan model jackknife yang menyatu pada remote dan memiliki 4 tombol. Seperti biasa, 2 tombolnya berfungsi untuk membuka dan mengunci pintu. Pada bagian atas terdapat tombol berlapis krom yang berfungsi untuk membuka jackknife-nya. Sedangkan di bagian bawah terdapat tombol kaca belakang untuk mengakses cargo space. Untuk pasaran mobil Chevrolet Captiva diesel facelift pertama yang dirilis pada tahun 2011 ini memiliki rentang harga sekitar 150 juta sampai 180 juta tergantung dengan kondisi mobilnya. Dan untuk pajaknya sendiri adalah 4.700.000 per tahun untuk wilayah Bandung. Sekarang kita beralih ke bagian eksterior depannya. Pada bagian depan di sini terdapat headlamp yang sudah dilengkapi dengan proyektor untuk lampu dekat dan reflektor untuk lampu jauh. Serta di bagian samping terdapat lampu sein yang menyatu dengan headlampnya. Di bagian bawah, headlamp terdapat fog lamp dengan reflektor. Pada bagian tengah terdapat grill yang terbelah menjadi 2, khas untuk Chevrolet dari tahun 2011 hingga 2016, yang diberikan aksen krom mengelilingi grill, dan grill ini memiliki motif honeycomb. Serta di antara 2 grill ini terdapat logo Chevrolet. Pada bagian samping terdapat fender khas SUV yang mengelilingi mobil. Di bagian sini terdapat ventilasi udara dummy. Spion dengan posisi menempel pada badan pintu sudah retract dan diberikan lampu sein di bawahnya. Untuk handle, pintu berlapis krom asli. Pada bagian jendela terdapat list krom lagi dari depan hingga ujung jendela belakang. Dan untuk pintu tangki bensin terdapat di sebelah kiri mobil. Pada bagian velg diberikan ring 17 dengan ukuran ban 235/60. Untuk kaki-kaki mobil ini semuanya sudah independen yang dapat memberikan kestabilan lebih dibandingkan model rigid. Untuk bagian pengereman sudah dilengkapi full cakram dengan sensor ABS, dan untuk mobil ini memiliki sasis monocoque. Dan bagian eksterior yang terakhir ada pada bagian top yang diberikan roof rail. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Pada bagian belakang terdapat lampu yang menyatu antara lampu rem, rear fog lamp, lampu sein, serta lampu mundur. Pada bagian pintu terdapat high mount stop lamp. Di bawah kaca belakang terdapat wiper. Dan terdapat chrome panel lagi di bagian atas plat nomor dengan logo Captiva di bagian tengahnya. Leather Captiva di sebelah kiri dan Chevrolet di sebelah kanan. Pada bagian bumper terdapat sensor parkir 3 titik dengan 2 cat eyes di bagian sampingnya. Pada bagian bawah lagi kita akan menemukan 2 knalpot aktif pada bagian kanan dan kiri.
Sekarang kita beralih ke bagian mesin. Pada bagian kap mesin sudah hidrolik, jadi kita tidak perlu lagi susah untuk membuka kap mesinnya. Untuk mesinnya, Captiva dari 2011 hingga 2016 memiliki tipe mesin yang sama, dengan 4 silinder dan turbo diesel yang mengusung sistem variable geometric charger atau disingkat menjadi VGT, menghasilkan tenaga hingga 163 PS dengan torsi maksimum 400 Nm. Mesin ini dapat mencapai 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 10,5 detik dengan bobotnya yang cukup berat. Untuk transmisi yang digunakan Matic Triptonic 6 speed. Sekarang kita bahas cargo space-nya. Untuk pintu bagasi atau cargo space belum otomatis namun sudah menggunakan hidrolik. Ini dia bagasinya. Untuk mendapatkan kapasitas maksimal, bisa kita tambahkan dengan melipat bangku pada bagian belakang dan juga tengah. Dengan lantai ruangan kargo yang didesain rata, kita bisa menaruh banyak barang di dalamnya. Selain itu, jika kita dalam perjalanan jauh, kita juga bisa gunakan bagian ini sebagai tempat beristirahat. Pada bagian belakang jok juga terdapat box penyimpanan peralatan yang cukup luas, sedangkan pada bagian sebelah kanannya terdapat box penyimpanan lagi. Untuk kalian yang berniat membawa muatan banyak, tidak perlu khawatir shockbreaker belakangnya akan turun. Karena pada shockbreaker belakang telah dilengkapi dengan self-leveling suspension atau yang disingkat menjadi SLS, yang dapat meratakan ketinggian posisi bagian depan dan juga belakang mobil secara merata. Sekarang kita beralih ke bagian interiornya. Pada bagian backlighting sudah dilapisi dengan soft touch. Di bagian handrest, soft touch-nya dilapisi dengan bahan kulit. Ada tweeter, ada tombol buka kaca bagasi, kunci power window. Untuk power window sudah auto di bagian supir dan ada central lock di bagian depan. Pada bagian bawah terdapat door pocket dengan cup holder, lampu pintu, speaker berukuran 6 inch, dan wood panel yang mengelilingi kabin mobil. Beralih ke bagian dashboard, pada bagian kanan terdapat ventilasi AC, controller instrumen speedometer, headlamp leveling, dan kontrol spion. Ada juga cup holder dan juga penyimpanan koin yang sudah dilapisi dengan bahan flocking. Pada bagian sebelah kiri terdapat airbag dan ventilasi AC dengan glove box yang sudah dilapisi bahan flocking dan lampu LED, serta di bagian tengahnya diberikan sekat. Pada bagian tengah dashboard terdapat speaker yang berada di bagian atas bersamaan dengan wadah sensor cahaya atau fotoresistor yang disematkan pada versi AWD dan juga box penyimpanan dengan lantai yang dilapisi oleh bahan karet. Di bawahnya terdapat MID dan juga 2 ventilasi AC serta ruangan penyimpanan. Di bawahnya lagi terdapat jam, tombol AC belakang dan juga lampu hazard. Beralih ke bawahnya lagi terdapat head unit berukuran double din yang sudah dilengkapi kamera mundur. Di bawah head unit ini terdapat kontrol AC fisik dengan tombol-tombol serta lighter. Beralih ke bagian konsol, terdapat persneling transmisi Matic Triptonic. Jika kita dalam keadaan menggunakan Triptonic, kita bisa memajukan persnelingnya ke depan untuk menambah gigi dan kita bisa mundurkan ke belakang untuk mengurangi posisi giginya. Pada bagian sebelah kiri transmisi terdapat tombol eco yang dapat membuat konsumsi BBM lebih efisien. Dan di bagian belakang persneling terdapat switch parkir brake yang menjadi salah satu keunikan Captiva dibanding kompetitornya. Pada bagian tengah terdapat 2 cup holder dan juga ruang penyimpanan. Namun jika bagian ini digeser, kita dapat menemukan ruangan penyimpanan rahasia yang sangat luas untuk ukuran konsol box. Pada bagian atas terdapat juga ruangan penyimpanan yang menyatu dengan handrest berlapis bahan kulit.
Untuk bagian jok sudah dibungkus kulit berwarna hitam, dan pada bagian supir telah dilengkapi dengan reclining, high adjuster, slider, lumbar support, dan juga headrest dengan model slider yang dapat membantu kita mendapatkan ergonomik berkendara yang baik. Untuk setir sudah dilapisi dengan kulit dan juga jahitan asli. Dapat melakukan tilting, namun sayangnya tidak bisa teleskopik untuk versi FWD facelift pertama pada Captiva ini. Di bagian setir samping terdapat switch wiper yang sudah intermittent, dan di sebelah kanan setir terdapat switch lampu headlamp, sen, dan juga fog lamp. Pada bagian speedometer terdapat analog RPM, analog kecepatan, indikator suhu, indikator bensin, dengan nuansa LED berwarna biru dan merah di bagian jarumnya. Di bawah terdapat juga MID dengan nuansa biru juga. Dan terakhir di bagian depan terdapat safety belt dengan pengaturan high adjuster. Bagian plafon. Untuk bagian plafon terdapat dua sun visor dengan vanity mirror yang dilengkapi dengan lampu. Pada bagian tengah terdapat spion, dua buah lampu LED dengan tombol on-off terpisah, dan juga tempat penyimpanan kacamata yang sudah soft opening berlapis bahan blocking. Pada bagian samping plafon terdapat 3 buah grab handle, satu di bagian penumpang depan, dan 2 yang dilengkapi dengan hold hook pada penumpang tengah. Lalu di bagian tengah plafon dan juga belakang plafon terdapat lampu yang sudah LED. Beralih ke jok tengah, memiliki posisi duduk yang cukup nyaman dan lumayan lega untuk penumpangnya. Ini adalah gambaran posisi duduk untuk orang dengan tinggi 170 cm. Untuk kapasitas yang diberikan pada ruangan tengah ini untuk 3 orang, yang terbagi menjadi 2 bagian dengan perbandingan jok 70-30 yang dapat dilipat dan diatur recliningnya. Pada setiap bagian jok terdapat headrest. Pada bagian jok tengah terdapat handrest dengan 2 buah cup holder. Dan terdapat net seat back pocket di belakang jok depan serta lighter di bagian belakang konsol box depan. Kita beralih ke bagian backlightingnya. Mayoritas di sini sudah soft touch yang dilapisi dengan kulit. Terdapat panel kayu, dummy tweeter untuk menyelaraskan aksen panel wood. Di bawah terdapat door pocket dan juga speaker berukuran 6 inch. Bagian belakang berkapasitas untuk 2 penumpang. Sudah dilengkapi dengan headrest. Dan juga pada bagian sampingnya terdapat handrest. Pada bagian sebelah kiri terdapat ventilasi AC, lengkap dengan pengaturan, lighter dengan tegangan 12 volt, dan juga 1 buah cup holder. Namun sayangnya, handrest di bagian penumpang belakang ini tidak dibalut dengan bahan soft touch. Berbicara tentang posisi duduk, di belakang cukup sempit untuk ukuran sampel orang dengan tinggi 170 cm pada bagian legroomnya. Sedangkan untuk headroomnya masih ada spare jarak 8 cm hingga menyentuh plafon. Nah, sekian saja untuk video review tentang Chevrolet Captiva facelift pertama tahun 2011 ini. Jika ada yang ingin ditambahkan, bertanya atau berdiskusi, kalian bisa masukkan di kolom komentar di bawah. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga share video ini kepada kerabat kalian semua. Support kami selalu dengan menekan tombol subscribe-nya agar kami dapat memberikan informasi penting lebih baik dan lebih banyak lagi kepada kawan-kawan semua. Tetap semangat, see you in the next video and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.